ruang rukun. Apa itu ruang rukun berarti ya? Kurang lebih. Kalau ruang rukun kita bedah dari katanya, kita bisa dibilang ruang atau uh, apa ya? Berarti tempat, lokasi ataupun sebuah bangunan untuk kita beraktivitas, berkegiatan. Ataupun seluruh makhluk hidup kayak manusia, hewan, dan tumbuhan pun tumbuh gitu ya. Itu ruang. Terus apa namanya itu, ruang di sini bukan hanya ruang lokasi gitu, lokasi yang nampak kayak lahan, tapi ruang juga bisa bermaksud ke makna eh, seperti ini, kayak ruang berkumpul, ruang pertemanan gitu, ruang persahabatan. Nah di situ jadi ruang itu bukan hanya lingkungan. Terus rukun di sini kenapa rukun, berarti kalau diartikan bisa juga baik gitu ya, baik dan apa namanya itu, damai gitu, sesama sesama manusia ataupun ya seperti di lingkungan pertemanan, baik dan damai. Kalau di Islam kadang rukun ada juga rukun-rukun yang penting gitu, rukun-rukun yang pokok harus kita ketahui dan harus kita amalkan gitu. Itu rukun kalau di dalam Islam. Jadi maksudnya mungkin di sini adalah ruang gitu ya, ruang untuk kita membangun kebersamaan yang baik, yang damai gitu, dan ruang ini tuh penting gitu untuk kita bangun, karena tadi kalau dari sama ya rukun gitu, pokok utama gitu. Iya. Seperti itu aja dulu. Pandangan dari Kang Jaso mungkin. Kalau menurut saya sendiri ya, sebenarnya udah banyak yang disampaikan oleh Nizar kebetulan, dan mungkin saya sedikit menambahi. Dan kalau ruang rukun ya, kita ambil kata rukunnya aja deh. Karena ini kan seperti sedikit membahas agama ya. Kalau di rukun itu di agama Kristen itu kita biasanya menganggapnya kasih. Jadi kita selalu mengasihi sesama segala dan lain-lainnya. Dan ketika berada dalam satu ruang, berarti kita harus mengasihi sesama yang ada dalam satu ruang. Kita ambil contoh kayak dalam satu ruangan ini, kita kan saling mengasihi di sini. Nah, peran kampus dalam ruang rukun ini itu merupakan wadah untuk kita menjadikan ruang rukun. Jadi kayak kita kan di kampus ini tuh banyak ya, berasal dari daerah-daerah luar segala macamnya. Dan kampus ini adalah wadah gitu. Wadah kita untuk berbuat rukun, berbuat kasih untuk sesama mahasiswa yang ada di Universitas Siliwangi. Kalau kita bahasnya nilai agama, sebenarnya saya udah takut ya kalau bahas agama ini. Sebenarnya saya takut blunder, saya takut salah ngomong. Cuman sebagai anak yang dilahirkan dari keluarga Kristen dan memang besar dalam lingkup Kristen, saya selalu meneladani Yesus Kristus yang memang mengajarkan kalau untuk mengasihi sesama. Jadi dasar dari menghargai, dasar dari hidup rukun itu adalah mengasihi gitu. Jadi ketika kita sudah bisa mengasihi sesama, mau itu teman, mau itu orang asing, mau itu musuh, kita udah bakal bisa menjalankan hidup yang rukun ya. Dan walaupun berbeda-beda agama ya, menurut saya keyakinan itu urusan pribadi manusia gitu. Mau beryakin ke agama yang mana, karena ya semua agama kan mengajarkan yang baik ya. Tidak ada agama yang mengajarkan buruk. Dan menurut saya untuk perbedaan keyakinan ya tidak ada masalah, karena ya itu pribadi gitu. Jadi kita hanya bermasalah ketika tidak bermasalah sih, kita hanya akan menyinggung pendapat yang berbeda tapi bukan keyakinan gitu. Dan mungkin saya pernah dapat kutipan yang bagus, mungkin kalau nggak salah dari kebetulan dari agama Muslim, yang untuk agamamu, untuk agamaku. Nah itu saya suka kalimat itu menurut saya itu sangat-sangat menjunjung toleransi ya, karena di agama kami pun sangat mendukung gitu. Kalimat itu tuh berharga karena ya di tengah lingkup banyaknya oknum-oknum yang intoleran, kalimat itu tuh lebih menegaskan bahwa maaf mungkin saya menyebutkan, mungkin mengakui bahwa bukan agamanya yang bermasalah gitu. Jadi orang-orangnya gitu. Jadi memang ya dari agama Muslim sudah mengajarkan yang baik, tetapi memang ada aja orang yang berbuat tidak dengan ajaran gitu, menyalahgunakan ajaran agama gitu. Pun di agama Kristen banyak gitu. Jadi ya memang di tengah-tengah negara kita yang memang banyak agama, banyak budaya dan suku, itu memang mungkin ya seperti tantangan untuk kita semua. Tetapi menurut saya ya, untuk teman-teman di Universitas Siliwangi lah ya, lingkup kecilnya kita bilanglah pendidikan masyarakat, karena ini berada di podcast pendidikan masyarakat ya. Betul. Jadi menurut saya cukup hargai pendapat teman-teman semuanya, dan apapun
keyakinan pribadi teman-teman itu biar kembalikan saja ke orangnya gitu. Jadi kita hanya berteman ke orangnya bukan ke pribadinya gitu. Jadi kita cukup hargai aja pribadian dia gitu. Ya, tadi ungkapan Kang Joshua yang menarik di agama Islam gitu ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Kalau ayatnya itu di Al-Kafirun ayat 6 kalau ayat terakhir ya. Itu apa sih namanya itu juga nilai gitu ya, nilai untuk kita tidak ya yakin dengan agama sendiri gitu. Terus selanjutnya kalau nilai yang tadi, nilai saling menghargai, terus nilai keadilan itu juga harus dijunjung dalam kehidupan kita gitu. Nih, contoh lainnya gitu tadi baru teringat dari ungkapan Kang Joshua ketika membahas tentang musuh gitu ya, di Piagam Madinah juga musuh perjanjian di situ Nabi itu ketika ada musuh menyerang ke Madinah itu tuh bekerja sama mereka tuh dengan umat-umat Yahudi, bukan saling memusuhi juga, tapi mereka berjanji untuk bekerja sama. Nah, nilai-nilai di situ nilai toleransi, nilai tidak berjanji dengan perjanjian yang ada gitu ya, menepati janji. Nah, itu nilai-nilai yang diajarkan gitu, yang harus dijunjung tentunya sampai dengan sekarang, sampai dengan seterusnya juga.